Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Rahel Oktavia, saya menjadi peneliti. Saya Riani Retno sebagai ketua. Saya Hani sebagai pengumpul data. Saya Disyana sebagai analisis data. Saya Aura sebagai desainer presentasi. Yeay, jangan lupa menyaksikan. Selamat menyaksikan. Congklak merupakan permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh daerah Indonesia, seperti dakon, gadong, dan lain sebagainya. Permainan ini memiliki sejenis cangkang kerang yang digunakan sebagai biji congklak dan jika tidak ada, kadangkala dapat diganti dengan biji sirsak ataupun biji-bijian dari tumbuhan lain. Permainan congklak dapat dilakukan oleh dua orang. Congklak memiliki papan congklak yang umumnya terbuat dari kayu dan plastik. Pada papan congklak terdapat 16 buah lubang yang terdiri atas 16 lubang kecil yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di kedua sisinya. Setiap 7 lubang kecil di sisi pemain dan 1 lubang besar di sisi kanannya dianggap sebagai lumbung milik sang pemain. Biji congklak atau buah congklak berjumlah 98 biji. Yang selanjutnya, ada cara bermain congklak. Yang pertama, setiap lubang kecil diisi dengan 7 biji congklak. Yang kedua, salah seorang yang memulai melakukan suit untuk menentukan siapa yang bermain lebih dahulu, berhak memilih lubang yang akan diambil dan meletakkan satu-satu ke tiap-tiap lubang kecil ke arah kanan dan seterusnya. Lumbung pemain diisi, lumbung lawan tidak. Yang ketiga, apabila biji congklak habis di lubang kecil yang ada bijinya, maka pemain dapat mengambil semua biji pada satu lubang tersebut dan melanjutkan bermain sampai biji tersebut jatuh pada lubang yang tidak ada bijinya. Yang keempat, jika jatuh pada lubang yang kosong atau tidak ada bijinya dengan posisi berada pada daerah sendiri, maka pemain dapat mengambil biji di lubang depannya daerah lawan jika ada bijinya. Hal ini disebut menembak. Yang kelima, memasukkan biji yang sudah diambil pada lubang besar pemain. Yang keenam, tetapi apabila berhenti di lubang kosong di daerah lawan, maka pemain berhenti dan tidak ada lagi yang diambil. Atau seluruh biji yang ada di lubang besar di sisi kanan dan kiri pemain. Yang ketujuh, selanjutnya, jika habis di lumbung milik pemain tersebut, maka pemain mendapatkan kesempatan khusus dengan memilih lubang kecil di daerah pemain. Yang kedelapan, permainan dilakukan secara bergantian jika pemain sudah melakukan menembak atau berhenti di lubang kosong milik kawan. Yang terakhir, pemenang dalam permainan ini akan ditentukan dengan menghitung banyaknya biji yang terkumpul pada lumbung masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep peluang dalam bermain congklak untuk menentukan siapa yang lebih dahulu bermain. Jadi, Ana dan Hani akan bermain congklak. Untuk menentukan siapa yang memulai permainan terlebih dahulu, Ana dan Hani akan melakukan suit dengan menggunakan batu, gunting, dan kertas. Aturan bermainnya adalah sebagai berikut. Konsep peluang dalam bermain congklak dalam menentukan siapa yang lebih dahulu bermain. Ana dan Hani akan bermain congklak untuk menentukan siapa yang memulai permainan terlebih dahulu. Maka pemain akan melakukan suit dengan menggunakan batu, gunting, dan kertas. Jika batu bertemu kertas, maka batu yang menang. Jika batu bertemu gunting, maka batu yang menang. Jika gunting bertemu kertas, maka gunting yang menang. Jika seri, maka tidak ada yang menang dan pemain harus melakukan suit ulang. Tentukan 3 peluang berikut. Yang pertama, Ana bermain terlebih dahulu. Yang kedua, Hani bermain terlebih dahulu. Dan yang terakhir pada saat seri. Diketahui bahwa batu sebagai B, gunting sebagai G, dan kertas sebagai K. Lalu kita akan menghitung peluang Ana bermain dahulu. NA sama dengan BG, BK, dan GK sama dengan 3. NS sama dengan 9. PA sama dengan NA per NS. 3/9 sama dengan 3. Lalu kita menghitung peluang Hani bermain dahulu. NB, BK, GB, dan KB sama dengan 3, PB sama dengan NB per NS 3/9 sama dengan 1/3. Lalu yang terakhir kita akan menghitung peluang pada saat seri. NC sama dengan BB, GG, dan KK sama dengan 3, PC sama dengan NC per NS 3/9 sama dengan 1/3. Peluang teoritik. Permainan congklak adalah permainan tradisional yang dimainkan oleh dua orang. Jika pemain Hani dan Ana bermain congklak, maka peluang Ani untuk menang adalah pada permainan congklak, kejadian yang mungkin terjadi yaitu menang, kalah, dan seri. N dalam kurung A sama dengan 1, N dalam kurung S sama dengan 3, P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per
N(S) sama dengan 1/3. Selanjutnya, peluang empirik. Pada permainan congklak, untuk menentukan pemain yang memulai terlebih dahulu, dilakukan switch sebanyak 5 kali. Ternyata, Ana menang 3 kali, Sri sekali, dan kalah sekali. Berapakah peluang untuk menang? Jawaban, NA sama dengan 3, NS sama dengan 5, PA sama dengan NA per NS. Jadi jawabannya 3/5.